Tasawuf dengan akhlak teh eta kene. Nah sababna akhlak teh hayatun rasikhatun tasduru anna hal afalu bisulatin min ghairi fikrin wa yusin. Tingkah perilaku yang mudah secara refleks keluar itu akhlak, kata Imam Ghazali. Lamun ajis aya nu ngareureuwas pas keluar direuwas bebas ya refleks keluarna ta eta teh akhlak Pak, refleks keluarna. Atau seorang deui direuwas tiba-tiba ngucapkeun Allahu Akbar, tah henteu mikir heula tapi refleks ta eta teh tos jadi akhlak. Ketika bapak lebat ke masjid tos refleks pas sampean anu katuhu sudah refleks kaki kanan, tidak perlu dikomando lagi oleh akal, maka ilmu itu sudah menjadi akhlak. Sehingga jika suatu saat salah yang masuk kaki kiri dulu, yang kanan pasti mengejar, loncat ke depan. Itu karena sudah menjadi akhlak. Nah, akhlak itu ada dalam kolbu. Kalau kolbunya tidak dibersihkan, kalau kolbunya tidak diatur, tidak mungkin akan tercapai akhlak yang karimah, yang mulia. Yang mengatur kolbu supaya itu adalah tasawuf. Maka akhlak itu adalah ilmu tasawuf. Yang kedua, misi Rasul adalah tazkiyah, yaitu ilmu tasawuf. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, taklim, mengajarkan. Apa yang diajarkannya? Kitab dan hikmah, artinya syariat atau fikih. Menarik Pak, mari kita perhatikan. Yatlu menjadi tilawah, ini misi Rasul nih. 3, tilawah, tazkiyah, taklim. Kita singkat saja 3T. Nah, tilawah, tazkiyah, taklim. Silahkan ikuti 3T sebagai misi Rasul. Taklim. Tilawah menjadi ilmu tauhid, tujuannya mengenal Allah. Tazkiyah menjadi ilmu tasawuf, tujuannya menuju Allah. Taklim menjadi syariat atau fikih, tujuannya mengenal Allah. Lengkap Pak. Tauhid mengenal Allah, tasawuf menuju syariat atau fikih mengenal hukum Allah. Mari kita lihat. Kita lihat contoh yang gampang saja. Kenal dengan Pak Jokowi Pak? Kenal, sudah tahu sifat-sifatnya, karakternya seperti itu. Bertemu gak Bapak dengan Pak Jokowi? Belum. Kenapa? Karena nggak berangkat ke Jakartanya kan? Ya. Kalau mengenal saja itu tauhid. Bapak tidak berangkat, berarti tidak bertasawuf. Itu. Nah, sekarang yang kedua, sudah mengenal Pak Jokowi, di mana adanya sudah tahu. Bapak berangkat nih menuju mau bertemu Pak Jokowi. Berangkat ke istana. Tetapi Bapak tidak tahu prosedur atau aturan untuk bertemu presiden. Bisa bertemu enggak? Enggak. Nu aya ditajong taku Kopassus teh. Gara-gara teu apal aturan hukumna. Maka yang 3 ini penting, mengenal presidennya, ya, mengetahui hukum atau prosedurnya, dan yang ketiga berangkat menuju kepadanya. Nah, dalam hukum ini sebagai misi Rasulullah adalah 3T. Tilawah adalah tauhid, mengenal Allahnya. Yang kedua tazkiyah tasawuf, menuju kepada Allahnya. Yang ketiga taklim, mengenal hukum Allah. Mengenal Allah, menuju Allah, dan mengenal hukum. Tilawah, tazkiyah, taklim. Awas jangan dibalik. Sekali-kali orang yang berkata fikih dulu kufur, gitu ya namalah. Kunaon? Quran Pak. Quran itu taufiki. Taufiki itu berdasarkan wahyu. Susunannya tidak boleh dirubah. Ini udah jelas surat Al-Jumu'ah ayat 2 mengatakan tauhid dulu, kemudian tasawuf dulu, yang terakhir fikih atau syariat. Pertama dari
pendekatan tafsir. Kedua, pendekatan sejarah. Nabi ketika diutus ke Mekah, beliau yang pertama kali ajarkan apa? Tauhid. Mengenalkan kepada Tuhannya. Fikih henteu, Pak. Tadi itu tah sholat tiba-tiba rek kumaha sholat kalau nagesan wau gitu Pak. Gitu. Hayu orang ka patis, saha patis? Allah kumaha engke ke heula ai saya teh patis itu wau urang teh. Gitu. Oleh Rasul tadi ditauhidkan dulu. Silakan Anda mau membuka sirah Nabawi yang mana? Sirah Nabawiyah Muhammad Husain Haikal Hayat Muhammad, silakan. Mau dibuka sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq, silakan. Mau dibuka lagi yang terakhir sebagai pemenang juara pertama di Arab kemarin, silahkan. Semua akan menunjukkan bahwa yang pertama oleh Rasul itu adalah ditauhidkan umat. Setelah ditauhidkan diapain? Disuruh sholat? Enggak. Terus diapain? Dibersihkan kolbuna, disucikan heula. Setelah itu baru fikih, Pak. Fikih pun di Arab belum maksimal, baru di Madinah fikih secara maksimal. Silakan. Kalau yang mau mendebat jangan dulu deh, mending bacalah sejarah Rasulullah. Memang enak perlu tegas, Pak. Kenapa? Karena masih saja ada orang yang mengatakan harus begitu. Kalau mau fikih dulu boleh, silakan. Ada ayatnya juga di Al-Quran, surat Al-Baqarah 128. Rabbana wab'ats bihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah, terakhir. Jadi di situ tauhid dulu, kedua fikih, ketiga tasawuf. Tapi itu ayat menunjukkan doa Nabi Ibrahim, bukan Allah. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, semoga kelak engkau mengutus dari turunan kami berdua, dari turunan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail, seorang Rasul yang memiliki kemampuan 3T. Yang pertama tilawah, tauhid. Yang kedua taklim, syariat atau fikih. Yang ketiga tazkiyah, tasawuf. Kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim makhluk Tuhan. Makhluk. Katakanlah karena makhluk yang ada di bumi disebutkan itu teori bumi, Pak. Jadi kalau teori bumi, fikih dulu baru tasawuf. Itu tauhid, fikih, tasawuf. Ayatnya yang barusan Al-Baqarah 128. Catat nih, Al-Baqarah 128. Itu doa Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Diijabah oleh Allah 2571 tahun kemudian. Doa Nabi 2571 tahun dijabahnya, Pak. Kita mah baru 40 harinya tuh dijabah wae mana geus rungsing tengah doa. Riadoh kan dijabah, berhenti riadohnya pensiun. Nah, diijabah oleh Allah dengan lahirnya Rasulullah. Maka ayat yang tadi Al-Baqarah 128 dijawab oleh Allah dengan Al-Baqarah juga 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum, sama dengan ini, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Sama. Seakan-akan Allah menjawab begini, Ibrahim, doamu telah aku ijabah dengan lahirnya Muhammad. Hanya susunannya kami ubah. Pertama tilawah bertauhid, kedua engkau mengatakan taklim syariat, sama kami dirubah. Nomor 2 tazkiyah wa yuzakkikum, dan yang nomor 3 wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Taklim baru nomor 3. Yakin ini begitu? Yakin. Kenapa? Satu, itu ayat menjawab ayat 128 Al-Baqarah. Yang kedua, susunan yang tilawah, tazkiyah, taklim ada 3 kali disebut oleh Allah dan tidak robah dalam 3 susunan. Al-Baqarah 151, kemudian di Ali Imran hiji 64. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu tilawah alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tilawah, tazkiyah, taklim. Al-Baqarah 164, zikir 165 kurangi 1. Dan yang terakhir 3 surat Al-Jumu'ah yang oleh pengarang Abah disebut di sini.
Sudah ada semua oleh guru kita, sudah disampaikan. Kan kita dulu hayo bertanya, pikir dulu tasawuf dulu, pikir dulu tasawuf dulu. Liar aing. Nah, make liar sebab kita tidak kembali ke Al-Qur'an masalahnya. Kalau kembali ke Al-Qur'an gak akan liar, Pak. Namun aya keneh kembali ke Al-Qur'an, maka manehna dililieur ku Al-Qur'an teh. Diijaz ku Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat, mukjizat itu isim fa'il. Mukjizun, mu'annas dirinya make tamar butoh. Ajaza mengalahkan, maka mukjizun sebagai isim fa'il. Mukjizatun itu yang mengalahkan, yang melemahkan. Ketika kita sudah diberikan hukum dari Al-Quran lalu kita tidak menerima, diijaz oleh Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan petunjuknya kepada kita bahwa hukum muamalah seperti itu, riba tidak boleh, tapi kita melaksanakan riba, diijaz oleh Quran. Apa ijaz oleh Quran? Suatu saat kita tiba-tiba muncul masalah, numpuk hutang, harta kabeh dijual ge moal cukup keur mayar hutang. Diijaz oleh Al-Qur'an. Itu. Nah, ini Al-Qur'an sudah menjelaskan. Pertama tilawah dulu, kedua tazkiyah, ketiga taklim. Artinya bertauhid dulu, kedua sucikan, tasawuf, ketiga fikih. Ini pendekatan Al-Qur'an. Pendekatan sejarah silahkan buka. Pendekatan contoh. Kalau ini kopi habis, disimpan. Setelah disimpan 3 jam atau 1 hari, Anda mau pakai, diisi dulu, dicuci dulu. Kalau tidak diisi, Anda minum, mau gak? Enggak. Kalaupun dipaksakan minum, pasti ada penyakit karena kotor kan. Taklim itu mengisi jiwa dengan ilmu. Tazkiyah itu membersihkan. Bersihkan dulu, isi dulu. Nah, bersihan lah kalau aku mau kan. Bersihkan dulu kolbunya. Setelah bersih kolbunya, bercahaya, maka turun ilmu. Al ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya dari Allah. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan diturunkan kepada kolbu yang maksiat, yang kotor. Janji Allah, maka bersihkan dulu. Tapi kok banyak yang pintar, padahal dia kolbunya kotor, sering membuat fitnah, akhlaknya buruk. Silakan aja lihat ilmunya manfaat gak? Begitu. Silakan aja lihat bagaimana perilakunya. Nah, meskipun pintar, bukti secara intelektualnya, tetapi ininya kotor, yang terjadi ilmu itu akan menyerang kepada dirinya sendiri. Maaf, 1000 maaf. Ada gak koruptor yang bodoh? Gak ada kan? Gak ada. Pintar. Suci gak kolbunya? Mau gitu atau suci mah Fatis ya? Mau gitu. Nah begitu, maksudnya bukan cerita orang, biar mudah saja gitu, biar mudah saja. Dan para pencuri profesional itu kan orang-orang pintar, orang-orang cerdas ya. Orang-orang cerdas. Nah kalau cerdas adalah suci dan bersih, tidak akan mungkin melakukan seperti itu. Ini dari analogi. Jadi tetap dengan analogi juga mengatakan, menyimpulkan, bersihkan dulu baru diisi. Sehat jika diminum. Al-Quran ayat ini menunjukkan misi Rasulullah. Yang pertama, jangan kebalik, yatlu tauhid, menauhidkan umat. Maka kita juga misinya harus begitu. Kita kalau benar menganggap diri ingin mengikuti sunnah Rasulullah, pertama yang ada dalam diri kita adalah tauhidkan kolbu kita. Setelah ditauhidkan kolbu kita, maka yang kedua tazkiyah, belajar mensucikan kolbu. Jika sudah belajar mensucikan kolbu, dibersihkan, ilmu akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Betulkah seperti itu? Betul, janji Allah. Surat Al-Baqarah 151. Nah, tadi disebut, jika telah diamalkan tilawah, tazkiyah, ta'lim, tauhid, tasawuf, fikih, ini sudah diamalkan semuanya, janji Allah apa? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan ilmu yang belum engkau ketahui. Allah akan mengajarkan ilmu laduni. Wah Pak, dah saya mah mau jadi ustaz, mau bisa ngaji. Nah, tuh pengusaha laduni dina usaha apa haji tah.
Tiba-tiba jadi pang cerdasna Pak Haji di Cikiwul. Tiba-tiba geus di Cikiwul pang cerdasna jadi sabekasi gitu. Oh, saya mau di bidang pertanian, dikasih ilmu laduni di pertanian. Janji Allah tidak akan sulaya, cek orang Sunda. Mau pernah sulaya janji Allah, tinggal kita meyakininya. Berarti apa? Amalkan tilawah, tazkiyah, talim, tauhid, tasawuf, fikih. Berarti apa? Amalkan torikoh kalawan nyak keur ngahonta kabagjaan. Nah, gitu Pak. Tos simpel ada sebetulnya mah bakal ti guru teh. Tinggal urang we gitu. Tah janji Allah di surat Al-Baqarah 2:8 pemit 4. Ittaqullah wa yu'allimukum. Takwa anjeun ka Allah, maka Allah bakal merek, bakal ngajarkeun ka anjeun, bakal maparin ilmu laduni deui wae. Aduh seueur Pak. Seueur kesempatan untuk mendapatkan ilmu laduni lamun urang geus apal kana zikir sareng kitab Miftahus Sudur. Seueur ngahidmat dapat laduni. Pengersa Abah amanat, Abah akan berbahagia kalau ikhwan-ikhwan di daerah mengirimkan anak-anaknya ke seluruh wilayah terutama ke ILM untuk dibina agar kelak menjadi pribadi yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Kurang disebarkan ieu-na. Hayo kuliah ka seluruh wilayah, hayo ke saya menang jis laduni eta oge. Menang laduni eta ge. Nah, eta kan amanat guru. Tahu sapan genap tanya maklumat teh gitu. Kalau hari ini generasi kita seperti ini, lalu keadaan kita seperti ini dan kita pada hari ini mengirimkan generasi-generasi kita, insya Allah 5 tahun, genap tahun, 7 tahun, 10 tahun Bekasi Raya semakin gagah. Generasi-generasi muda anak gitu. Cek Pak Atis teh mah setan mungkelekan oge bakal kalabur sarieun gitu. Gitu. Dan kalau misalkan nanti Bekasi Raya mau mengirimkan utusan LD Bekasi, harus ada surat rekomendasi dari ketua LD. Kenapa? Di sananya Pak dapat potongan soalnya yang utusan gitu. Nah, utusan dari Bekasi. Tapi jangan sampai begini, Ajis utusan dari LD Bekasi. Pas saya tanya, Jis dibayarna ku saha? Ku abi wen pika tamat ke, mana ti LD-na? Belum, eta mah lain. Tah lamun kitu engke urang ngaharewoskeun ka Pak Atisna gitu. Artinya begini Pak, maksud saya. Jadi bukan berarti ke Pak Atis itu teh. Jadi kita harus mewujudkan cita-cita tersebut dalam sebuah organisasi. Kan berat ya kalau oleh sendiri mah. Siapalah nih yang akan diutus dari Bekasi Raya? Misalkan ada 2 orang. Kuliah itu 1 semester 3,5 juta rata-rata. Cenderung menurun ke atas. Tapi ada biaya lainnya nanti. Maka bagaimana 3,5 juta supaya menjadi 35.000 gitu. Berarti rereongan. Nah, lamun rereongan kieu maka kumpulan ini sudah melunasi hutangnya. Kok melunasi hutang? Karena untuk mendalami ilmu agama itu memang tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Untuk ke dalam-dalamnya itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang berangkat, lunas hutang semua. Tapi kalau tidak ada yang berangkat satupun, doraka kabeh eta teh gitu. Oh, sudah ada nih utusan dari Bekasi Raya sekian orang, lunas tah. Maka yang terwakilinya inilah beliau yang berangkat nanti meringankan beban ukhrawi kita itu, dan kita meringankan beban duniawinya dalam pembiayaan begitu, sehingga hukum fardu kifayah terlunasi oleh yang berangkat, dan yang berangkat merasa ringan karena dibantu oleh kita yang telah dibantu secara ukhrawinya. Nah, ini mudah-mudahan saja kita mampu melaksanakan ke sana. Karena memang hal ini tuh banyak disadari, tetapi disadarinya masih bersifat personal. Artinya dia seseorang menyadari gitu, duh seandainya aku punya uang akan aku kirim, akan aku kuliahkan. Nah, secara personal banyak, tetapi belum menjadi kesadaran organisasi, Pak Atis.
Kalau sudah menjadi kesadaran organisasi akan mudah. No 30 juta setengah jadi 35.000 atau 1.500 gitu. Insya Allah mudah-mudahan Pak Atis bersama kawan-kawan bisa menindaklanjut. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Nah yang tadi sudah jelas, saya hanya menyimpulkan kembali bahwa misi Rasulullah itu 3, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Tilawah menjadi ilmu tauhid, tujuannya mengenal hukum Allah. Tazkiyah menjadi ilmu tasawuf, tujuannya menuju Allah. Ta'lim menjadi syariat atau fikih, tujuannya mengenal hukum Allah. Tauhid mengenal Allah dengan ruh. Tasawuf menuju Allah dengan rasa. Rasa juga ruh, Pak, hanya tidak diungkap saja nama ruhnya. Dati abah nak gitu lah. Ta'lim fikih mengenal hukum Allah dengan raga. Kenapa mengenal Allah harus dengan ruh? Karena Allah itu gaib. Yang gaib tidak bisa. Kenapa? Ya, mengenal Allah dan mengenal yang gaib lainnya harus dengan ruh. Karena yang gaib hanya bisa didekati dengan yang gaib lagi. Sisi kegaiban dalam diri kita adalah ruh. Itu. Maka ketika kita sholat, saya ulangi apa yang telah pernah disampaikan. Ketika kita sholat, yang 3 ini harus ada. Yang 3, pertama tauhidnya. Begitu masuk ke masjid, kita harus sudah bertauhid. Bahkan sebelum ke masjid juga, sebelum wudhu, kita harus sudah bertauhid bahwa kita akan sholat karena Allah. Itu saja. Membuktikan, mengiyahkan, meneguhkan bahwa hanya satu Allah yang Maha Agung yang harus kita sembah. Maka ketika wudhu, prak wudhunya menggunakan ilmu fikih. Allahumma fad yadaya mimma asika kulliha. Tauhid, ruh menghadap kepada Allah. Ya Allah, semoga engkau bersihkan zahir batin aku. Yaitu rasa dengan ilmu tasawuf diisi terus. Harus berupaya untuk supaya merasa dilihat oleh Allah. Maka gerak semua berjamaah, Pak. Raga, nyawa, rasa. Raga ku fikih, nyawa ku tauhid, rasa ku tasawuf. Allahumma fadiyadaya mimma asika kulliha. Lidah, zahir kita oleh ilmu fikih diatur. Gerakan raga oleh ilmu fikih. Tidak boleh kan wudhu seperti ini. Ambil air, diangkat. Gak boleh, Pak, itu teh. Jadi anu tepat mah tak hur. Sudah basah semua baru diusap. Jangan sampai ngambil air diusapkan ke dia. Maka air yang masuk ke sini adalah sisa dari sini. Sisa pakai. Mustakmal namanya. Nawaitu gusla rofi hadasil asgori faroyata. Nah, tidak boleh gitu. Imam Syafi'i dalam kitab Syafi'inanya. Apa namanya? Pukulkan. Gitu. Nawaitu rafal hadasil supaya basah. Nah udah basah baru diusap. Nawaitu rafal hadasil asgori fadlillahi ta'ala. Ini sampai tumbuh rambut. Di sini pangkal telinga, di bawah leher. Ke situ. Nah, biasa leher sama ini. Ini masuk lagi ke sini. 3 kali. Yang kedua, tangan. Kalau pakai gayung, banjur turun. Jangan sampai di sini, udah aja cukup. Maka yang ke bawah ini sisa dari sini itu mustamal, air habis pakai, tidak sah. Harusnya dipajukan gayungnya. Tah. Apalagi kalau keran, berarti ini yang gerak terus gitu. Kalau air kolam masukkan ke dalam, Pak, semua. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah 2 jari dari siku. Karena madhab Syafi'i ilal mirfaqain bermakna ma'iyah beserta 2 siku, artinya siku harus ke bawah. Allahumma a'tini kitabi biyamini hasibni hisaba yasira. 2 kali terus. Begitu juga yang ini. 3 kali ya. 3 kali selesai, 3 kali. Selanjutnya dari kepala, mashu syai'in minar ra'si. Bukan membasuh rambut. Tapi bukan mengusap rambut, tapi mengusap sesuatu dari kepala. Repot nih kalau harus mengasuh rambut. Bagaimana yang botak nggak ada rambutnya? Jadi mengusap apa saja gitu. Ada karang di sini, karang diusap nanti gitu ta.
Allahumma harim sari gitu. Wa basari alan nar. Nah, Imam Syafi'i seperti ini. Maaf Patis. Jadi, kumaha sih teh. Nah, kalau Imam Syafi'i Allahumma harim sari wa basari alan nar. Yang ketiganya dibasahin ke belakang, Bu. Nah, ini kan 2 ya. Tah. Dikirkeun. Itu. Jangan dibasahin semua. Kalau dibasahin semua, itu Imam Maliki. Konsekuensinya sentuhan kulit sama isi nggak batal. Kalau Imam Syafi'i sedikit. 1, 2, yang ketiga gitu. Kalau isi kan bisa wudunya di luar, pakai jilbab cukup dari sini aja dari pinggir. Itu. Nah, yang ketiganya digitukan aja. Truk. Simpel gitu. Gak usah dibasahin. Kalau dibasahin semua, itu madhab Imam Maliki. Konsekuensinya batal pantal kulit sareng istri. Engke eta mah ari ka Arab teh di ditu di anggona ulah di dieu mah. Eta mah keur engke tawaf gitu. Khusus aya dispensasi. Kalau sehari-hari di sini gak boleh karena menyatukan antar madhab namanya talfek itu tidak boleh oleh ulama. Nah, telinga ini masuk ke tengah, yang ini ibu jari ke belakang. Jadi begini. Yang ini ke tengah memutar, ngorek semua. Bagaimana kalau ada tai telinga, tai ceuli, eta mah atuh tadi dibersihanna ulah ayeuna. Jadi sebelum wudu dikorekan gitu, disekopan heula ku beusi tah, cenah keluar. Terus bersihin namanya wudu gitu. Tai kuku, kokotor, cet sebelum wudu itu mah dibersihannya. Tapi ketika wudu dilihat lagi. Kalau ada yang kelewat gitu. Nah, terakhir di kaki, maaf. Jadi di bawah dulu. Ini air nyurug di bawah. Sini masukkan jari kelingkingnya ke sela-sela ini. Dilebihi 2 jari dari mata kaki. Terus 3 kali ya. Allahumma sabit qadamaya ala siratal mustaqim. Semoga engkau meneguhkan 2 kakiku dalam melewati jembatan siratal mustaqim. Yang kiri sama dengan tangan kiri. Jangan yang kiri dengan tangan kanan. Gak boleh Pak, itu dolim. Tugas susuci itu tangan kiri. Ya, yang kan itu untuk makan. Ya, tugas susuci itu tangan kiri. Haram sih enggak. Cuma adabnya seperti itu. Orang bertasawuf kan selalu memperhatikan adab ya. Jadi yang kiri dengan tangan kiri lagi. Sama, cuma si jari kelingking ini masuk dulu ke sela-sela ibu jari. Di sana 3 kali itu. Selesai itu berdoa, baca syahadat, kemudian Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Inna anjalna 1 kali itu lebih bagus. Sabda Nabi, setiap kecelakaan air yang tidak disusut, yang tidak dilap akan menjadi malaikat gitu. Nah, itu di luar. Tapi para ulama menyarankan doa apapun tidak boleh sambil tengadah ke atas, kecuali setelah wudu. Itu disunahkan tengadah ke langit. Jadi kalau bapak ibu wudunya di situ, di sini saat berdoa mah keluar dulu. Karena sunahnya melihat langit, bukan langit-langit, tapi langit gitu, langit itu. Jadi keluar dulu itu sunahnya. Nah, itu zohirnya contoh kecil, dohirnya itu dengan ilmu fikih, pikiran kita diatur dengan ilmu tauhid, rasa dengan ilmu tasawuf. Bisakah itu dipisahkan? Kalau mau dipisahkan ya silakan. Berarti Pak Jaja dari sana ke sini harus jasadnya hungkul gitu misalkan. Punten sia jasad heula abi ti payun. Ruhnya dari belakang. Seperti itu. Bagaimana? Fikih hungkul ya seperti itu. Bagaimana kalau ruhnya saja? Saya mah sholatnya ruhnya saja gitu. Ya sama dengan Anda makannya pun ruhnya saja. Oh saya nikah batin sama si A, boleh? Boleh. Malam bulan madunya juga secara batin juga gitu kan. Jangan dilarang Pak, jangan dilarang, boleh aja. Tapi bulan madunya juga secara batin begitu. Nah ini untuk menunjukkan bahwa yang 3 tidak bisa dipisahkan. Itu. Oh ini ternyata pengesaba dibaca nih di sini ada nih. Yang tadi disebutkan
bahwa yang mengatakan fikih dulu kemudian tasawuf Al-Baqarah 129 ini ada di sini. Surat Al-Baqarah 129. Doa Nabi Ibrahim itu. Hadirin ikhwani rahimakumullah, sampai di sini dulu. Mangga barangkali ada yang tidak jelas yang ingin ditanyakan. Yang mau bertanya. Ayo, ada mau nanya nggak? Kalau baru. Kalau gak nanya ditanya. Pakai WA ya boleh. Mau nanya. Mau nanya nggak? Kalau nggak ada, oh boleh. Barusan tuh untuk sucikan kaki itu yang kanan pakai tangan kanan, yang kiri pakai tangan. Enggak, sama tangan kiri semua. Kanan kiri sama tangan kiri. Kanan kiri. Hanya beda melewatinya. Kalau kaki kanan mah ini dimulai dari kelingking, jari-jari kelingking gitu tah. Sela-sela teh. Kalau yang kiri dari ibu jari itu nyela-nyelana. Kalau tugas sama tetap tangan kiri untuk membersihkan. Karena memang fikih juga perlu dibahas. Tapi kan ada kendala ikhwan itu membahas fikih, dibahasnya oleh non ikhwan. Susah nyambungnya Pak. Enggak salah sih. Hanya beda nyambung itu ada kalanya jadi nunutan. Lamun teu nyambung mah gitu. Jadi memang harus sinkron semuanya. Karena bagaimanapun juga pembahasan itu teh nggak bisa dipisahkan. Ketika berbicara fikih, tetap tauhid dan tasawuf harus tersinggung. Bicara tauhid, fikih dan tasawuf harus tersinggung. Para sahabat di awal atau di tengahnya lah, bicara syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Harus sama-sama. Kalau dipisahkan itu namanya batal. Sepakat itu. Karena beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya tidak keluar dari yang 4, Maliki, Syafi'i, Hambali atau Hanafi. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhidnya tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tasawufnya tidak keluar dari Baghdadiyah dan Ghazaliyah. Syekh Abdul Qadir itu Baghdadiyah, dari jalur Syekh siapa? Junaidil Baghdadi itu. Kalau Al-Ghazali gimana, kan nggak ada tarekat Ghazaliyah. Al-Ghazali itu keilmuannya. Beliau itu murid Al-Ghazali. Tuan Syekh Abdul Qadir itu. Konsep tahalli, tajalli itu konsep Imam Ghazali. Hampir semua